Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Melinda. Di sini kita akan membahas tentang pemeriksaan ekuitas. Secara garis besar kita akan membahas tentang sifat dan contoh ekuitas, lalu tujuan pemeriksaan, dan yang ketiga itu prosedurnya. Yang pertama kita akan membahas apa itu ekuitas. Dari segi perusahaan, ekuitas atau modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal atau ekuitas adalah bagian hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan. Dalam suatu perusahaan perorangan, modal terdiri atas modal pemilik tunggal, laba yang diperoleh dalam suatu periode, dan tambahan setoran modal akan menambah saldo modal. Kerugian yang diderita dalam suatu periode dan pengambilan brief akan mengurangi saldo modal. Dalam suatu firma atau partnership, modal terdiri atas modal lebih dari satu partner. Modal masing-masing partner akan bertambah dengan adanya pembagian laba atau tambahan setoran modal dan akan berkurang dengan adanya pembagian kerugian dalam pengambilan brief. Dalam badan hukum yang berbentuk koperasi, modal pokoknya adalah simpanan pokok anggota yang tak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali pada saat seorang anggota mengundurkan diri. Kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. Adapun menurut PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan bergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Biasanya hanya karena faktor kebetulan jika jumlah ekuitas gabungan sama dengan jumlah nilai pasar keseluruhan dan saham entitas atau jumlah yang dapat diperoleh dengan melepaskan seluruh aset bersih entitas baik satu persatu atau secara keseluruhan dalam kondisi kelangsungan usaha. Lalu menurut SAK Etap, ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan ekuitas. Ada 6 tujuan. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan, termasuk internal kontrol atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otoritas dari berbagai pejabat perusahaan yang berwenang, rapat umum pemegang saham maupun dari instansi pemerintah. Yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earning atau accumulated losses didukung oleh bukti-bukti yang sah. Yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada prosedur audit. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas permodalan dan transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen dan sertifikat saham. Untuk mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol atas ekuitas, biasanya digunakan internal control questionnaires atau penjelasan naratif. Yang kedua, minta kopi atau salinan dari akta pendirian, SK pengesahan Menteri Hukum dan HAM, SK BKPM atau BKPMD, SK Bapepam LK, SK Presiden, untuk disimpan dalam permanent file. 3. Cocokkan data yang ada dalam akta pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di laporan posisi keuangan dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, untuk perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa,
Periksalah bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya, serta otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah. Yang kelima, jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan berapa modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, serta premium dan diskon dalam penjualan saham. Jenis saham yang dimiliki perusahaan, berapa jumlah common stock dan preferred stock dalam jumlah lembar maupun nilai nominalnya. Lalu rincian pemegang saham. Periksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan retained earning untuk mengetahui apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan apakah adjustment dari retained earning memang reasonable dan jumlahnya cukup material. Yang ketujuh, seandainya ada pembagian dividen, periksa apakah dividen dibagikan dalam bentuk cash dividend, stock dividend, atau property dividend. Pencatatannya sudah benar dan sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Aspek perpajakannya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan sudah mencapai 75% dari modal disetor. Kalau ini terjadi, harus ada penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham atau Biro Administrasi Efek. Seandainya ada treasury stock, periksa bukti pembelian dan otorisasinya. Periksa bukti penjualan dan otorisasinya. Tanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasury stock. Perhatikan bahwa treasury stock tidak berhak atas pembagian dividen. Lalu periksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang terakhir, buat kesimpulan mengenai kewajaran ekuitas. Dalam hal terdapat tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif, jumlah tunggakan tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Itu tadi sedikit penjabaran tentang materi pemeriksaan ekuitas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.